Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis kita ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Seperti yang sudah ana janjikan terdahulu, bahwasannya insyaallah bulan Maret ini ya, kita akan khusus membahas tentang Kitabus Shiyam. Yang mana di dalam Kitabus Shiyam ini kita akan membahas 5 bab ya, 5 bab. 5 bab di dalamnya. Yang mana penting bagi kita untuk mengetahui masalah fiqih puasa ini, terutama berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik, untuk pembahasan lanjutan di dalam bab haid dan nifas, kita lewatkan dulu. Nah, baik. Di dalam kitab kita itu ada di dalam halaman 241. Halaman 241. Kalau cetakan yang sama ya. Adapun pada hari ini kita akan membahas bab yang pertama. Insyaallah kita mungkin karena dikarenakan kondisi pandemi ini kita tidak usah terlalu lama. Ya, ini fi muqaddimatis shiyam wa fi masail. Jadi kita akan membahas tentang pengantar tentang puasa atau yang diistilahkan as-shiyam ya, atau sering kita dengar saum. Di dalam bab ini terdiri atas beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ta'rifus shiyam wa bayanu arkanihi. Ini tentang definisi daripada puasa serta rukun-rukun yang berkaitan di dalamnya. Adapun puasa atau as-shiyam, as-shiyamul lughah
pengertian puasa secara bahasa adalah al-imsaku anisyai, yaitu menahan dari segala sesuatu. Jadi kalau menurut bahasa ini pengertian as-siyam, ya, menurut bahasa bahwasanya menahan diri dari segala sesuatu. Jadi apapun sifatnya yang di dalamnya ada usaha untuk menahan diri dari segala sesuatu tersebut, itulah namanya as-siyam. Berarti kalau kita menahan diri dari perbuatan maksiat, ya, berarti kita puasa dari maksiat. Kalau kita menahan diri daripada marah, berarti kita puasa apa? Puasa marah. Jadi kita menahan diri dari marah. Jadi imsak ini bukan waktu berakhirnya ini ya, sahur. Sering kan dengar ya? Imsak. Berarti tidak boleh makan dan minum, ini keliru. Ya. Itu secara lughah. Dan menurut para ulama mengatakan bahwasannya pengambilan ta'rif secara lughah dan secara syar'i atau syarak itu sangat penting untuk membedakan nanti agar amalan-amalan yang kita lakukan tersebut tidak menyimpang dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa saja orang mengamalkan sesuatu atas dasar apa? Atas dasar ta'rif lughahnya, atas dasar definisi daripada bahasa. Seperti halnya salat kalau secara bahasa mengandung makna apa? Doa. Berarti dengan kata lain, orang-orang yang menyimpulkan bahwasannya tidak usah salat, ya banyak-banyak saja berdoa sudah cukup. Jadi orang yang berdoa tidak perlu salat lagi. Kok kenapa demikian? Dikarenakan istilahnya demikian. Secara bahasa demikian. Nah, ini penyimpangan kalau hanya mengetahui sebatas lughah saja, atas sebatas bahasa atau sebatas etimologi seperti itu. Ya, jadi ta'rif secara syariat ini sangat penting karena inilah yang dimaksud daripada sesuatu ilmu yang akan disampaikan atau syariat Allah yang akan ditunaikan. Kemudian menurut sisi syariat, ya ini al-imsaku minal akli wasyurbi, ya, menahan diri, kan kitab ada ya di awal itu, menahan diri dari makan, wasyurbi dari minum dan pembatal-pembatalan yang lainnya, ya, ma'an niyati, ya disertai dengan niat, Sejak kapan disertai dengan niat? Kemudian menahan diri tersebut dari makan dan minum dan pembatal-pembatal lainnya sejak terbit fajar shadiq, ya. Terbit fajar shadiq. Fi tulu'il fajr shadiq. Bukan kadzib ya. Karena nanti ada yang mirip as-shadiq tapi bukan. Ila ghurbi syams, sampai dengan nanti terbenamnya matahari. Atau gampangannya sejak apa? Sejak mulai terbit fajar, ya, hingga terbenam matahari, waktu maghrib. Sejak mulai waktu subuh hingga mulai waktu maghrib. Nah, itu gampangannya. Ya, waktu subuh masuk udah selesai kita. Ya, kita harus menahan diri daripada makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa kita tersebut.
Sampai kapan? Sampai dengan waktu maghrib tiba. Berarti setelah masuk waktu maghrib, maka kita berbuka, dan hal-hal yang tadi dilarang atau kita menahan diri karenanya, maka boleh untuk dilakukan. Jangan sampai nanti ada istilah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Memang zaman dahulu ada, awal-awal mula disyariatkannya puasa ini, diperintahkannya puasa ini. Ya. Tapi juga di dalam puasa ini kita juga harus tetap ya al-imsak, menahan dari hawa nafsu. Karena apa? Di waktu siang hari ini kita sudah latihan. Jangan sampai ketika kita berbuka puasa maka al-imsak tadi hanya sekadar lewat saja. Jadi tidak ada membekasnya sama sekali. Maksudnya bagaimana? Ketika kita berbuka puasa, makanannya banyak. Ada pempek, ada lontong sayur segala macam, dan itu yang dimakan cuma sedikit. Ketika kita sudah minum, kita berbuka, sunahnya dengan kurma dulu ya, atau tamar gitu ya. Makan kurma, minum, udah. Paling kita makan sedikit sudah kenyang. Jangan sampai membuat perut kita kencang, nanti puasa salat maghrib kita tidak khusyuk. Ya. Kemudian habis maghrib dia hantam lagi makan. Ya. Masuk salat tarawih, salat Isya, salat tarawih. Habis salat tarawih, salat Isya, salat tarawih, pulang hantam lagi dia bakso. Ya. Belum selesai itu urusannya. Sebelum setelah qiyamul lail dia salat tahajud. Dia hantam lagi. Kan ada beberapa masjid seperti itu ya. Nanti qiyamul lail gitu ya. Nanti disediakan makanan gitu. Karena dulu saya pernah ya, Ustaz, nanti tolong jadi imam tuh qiyamul lail ya. Nanti kita sediakan makanan gitu. Banyak makannya seperti itu. Nanti begitu masuk sahur, makan lagi, ya. Terus mana latihannya selama ini? Ya, jadi al-imsaknya itu sia-sia. Ya, jadi menahan diri, jangan menahan diri pada waktu masuknya waktu fajar dan berakhirnya daripada siang hari masuk ke waktu maghrib. Jangan ya. Ini sebagai bekal sebenarnya puasa ini untuk melatih daripada hawa nafsu kita. Sehingga kita lebih banyak untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, sedikit maupun banyak. Diberikan Allah kelebihan, maka kita tidak menggunakan kelebihan tersebut untuk berfoya-foya. Ya, diberikan Allah sedikit, bahwa kita bersyukur, ya, karena itulah pemberian Allah yang terbaik buat kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah arkanuhu, rukun-rukun puasa. Jadi ta'arif secara lughah dan istilahnya sudah ini ya. Kemudian selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Jadi dari definisi yang sudah kita bahas tadi di atas, yang ditarik secara etimologi atau bahasa dan juga secara terminologi atau secara hukum syariat, secara syarak, bahwa bisa kita ambil dua rukun dasar daripada puasa tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menahan. Kalau kita lihat dari sisi istilahnya, dari sisi syariat, menahan. Jadi menahan diri di sini adalah dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa tersebut. Sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Sejak masuknya waktu subuh sampai dengan masuknya waktu maghrib.
Ya, jadi kalau selama belum dikumandangkannya azan subuh, masuk waktu subuh, maka kita masih boleh makan dan minum seperti itu. Walaupun kalau dalam istilahnya fajar shadiq itu adalah antara apa? Antara benang putih dan benang hitam ya. Jadi kalau muncul kayak semacam ada ya, kalau kita pagi hari tidak mendung gitu, ada semacam putih gitu. Garis putih itu adalah garis putih yang akan terus naik ke atas sehingga nanti muncul waktu terang. Ya, terang terus terang. Ya, bukan kadzib. Kalau kadzib itu palsu. Nanti dia naik hilang. Kalau ini dia terus ada benang putih seperti itu. Terus sampai dengan nanti waktu fajar, terus sampai dengan terang nanti. Ya, seperti ini. Ya, walaupun ini diperselisihkan ya. Akhirnya ada dua waktu yang ditetapkan oleh ulil amri kita secara umum dengan waktu fajar shadiq. Ya. Walaupun masing-masing punya kekuatan dalil masing-masing. Kalau pemerintah mengatakan bahwasanya setelah dilakukan penelitian bahwa sudah benar waktu penetapan subuh pada umumnya, ya, sudah dinyatakan pengecekan seperti itu. Yang meyakini dengan menerapkan waktu subuh dengan fajar shadiq, ya silakan. Ya. Baik. Jadi itu yang kita ambil dari makna syar'i, yakni menahan diri dari makan. Kemudian di dalamnya ma'anniyah. Jadi ada dua ya, menahan diri dari makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa yang disertai dengan apa? Dengan niat. Ya, jadi unsur rukun puasa ini dua ini. Ya. Menahan diri, kemudian niat. Kenapa ini dibahas? Karena ada orang yang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, akan tetapi dia tidak niat karena Allah Ta'ala, atau dia tidak niat untuk berpuasa Ramadan. Bisa saja dia hanya ikut-ikutan. Ada orang-orang Nasrani ketika saya kuliah dulu. Jadi satu kos-kosan itu puasa, ikut puasa dia. Sama-sama menahan diri bukan? Sama menahan diri. Dia imsak juga, tapi niatnya beda. Niatnya karena apa? Karena ikut teman. Selain itu juga nggak ada juga warung yang buka itu ya. Seperti itu. Jadi yang pembedanya itu di niatnya. Ada orang yang sholat 2 rakaat, subuh 2 rakaat, kemudian tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat sebelum fajar, sebelum subuh itu 2 rakaat. Apa yang membedakannya? Niatnya. Niat yang membedakan. Kalau orang sholat 2 rakaat, kita tidak tahu dia sholat subuh atau sholat sunnah. Ya, bisa jadi dia sholat subuh, dia keluar dari masjid, loh tadi sudah sholat apa? Sholat subuh gitu. Ada kejadian seperti itu ya. Ini biasanya terjadi di masjid-masjid yang sepi atau masjid atau musola yang tempat perlintasan itu. Waktu masuk sholat zuhur, sehingga kok nggak ada orang ya, saya sholat aja. Ya, ternyata belum adzan ya, karena sukarela, adzannya muadzinnya sukarela di situ. Orang ini sudah selesai, ternyata ini baru mau adzan, dikiranya salat sunnah, nggak tahu salat zuhur. Ya dilanjutnya gitu. Dia salat sunnah selesai, ya ba'da zuhur. Seperti itu. Ya, ini yang membedakan antara orang yang menahan diri dengan niat lillah karena Allah
dan melaksanakan kewajiban Allah Ta'ala di dalam puasa Ramadan dengan orang yang al-imsak, menahan diri, tapi dia tidak niat untuk berpuasa Ramadan. Baik. Jadi yang pertama, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan sejak dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Dalil rukun ini adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul ghaitul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyam ilal lail. Maka sekarang campurilah ya mereka. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan pertanyaan para sahabat para Rasulullah, karena dahulu mereka tidak mencampuri istrinya ya. Jadi kalau setelah berbuka ya boleh kita mencampuri istri kita. Jadi bukan bulan Ramadan itu nggak mencampuri istri. Ada orang berkata demikian, nggak boleh mencampuri istri bulan Ramadan ini ya. Nah, kita harus mengerti dulu pengertian secara syariatnya apa? Menahan diri dari makan dan minum serta pembatal-pembatal puasa tersebut dari mulai kapan? Dari mulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Berarti setelah itu boleh ya kita melakukan hal-hal yang tadinya bisa membatalkan puasa kita. Tapi hal-hal yang ma'ruf yang diperbolehkan ketika kita sedang tidak berpuasa ya. Bukan berarti itu boleh kita lakukan akhirnya berbuat maksiat, tidak ya. Jadi maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi antara benang putih al-abyad dengan benang hitam al-khaytil aswad dari waktu fajar hingga menyempurnakan puasa sampai dengan datangnya matahari. Segera. Jadi begitu waktu azan berkumandang atau masuk daripada waktu terbenamnya matahari tersebut, maka kita bersegera untuk berbuka puasa. Ambil kurma, makan. Itu sunnahnya ya. Atau dengan hal-hal yang bisa kita gunakan untuk membatalkan puasa. Kemudian minum cukup sedikit. Maka yang disunnahkan itu adalah mencukupkan diri di dalam berbuka puasa, tidak berlebihan, tidak israf. Kemudian kita lanjutkan dengan salat maghrib ya. Kemudian selepas salat maghrib kita makan seadanya saja, untuk sekedar untuk menguatkan punggung kita nanti untuk salat tarawih, salat isya, salat tarawih. Kalau bagi orang-orang yang sering salat berjamaah di masjid, begitu lewat di depan rumah tetangga pasti dibilang, mau salat apa? Salat isya ya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa salat berjamaah di masjid, mau kemana Pak? Mau salat tarawih. Nah, itu perbedaannya. Wajib dulu, yang kita ucapkan wajib dulu baru sunnah. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena kondisinya sedang pandemi sekarang, kita tidak tahu bagaimana keputusan nanti dari Kementerian Agama mengenai pelaksanaan salat tarawih nanti ya. Apakah dibatasi atau bagaimana, ataukah bebas? Ya, kita kembalikan ke kemaslahatan saja ya, mana yang terbaik. Jangan kita nanti menyalahkan ulil amri kita sehingga tidak boleh memamurkan masjid, tidak. Jadi jangan kita menjadikan suatu permasalahan yang bukan permasalahan pokok, usul
ya, apalagi permasalahan-permasalahan sunnah menjadi pokok-pokok permasalahan wajib. Jadi untuk maslahat tidak diadakan dulu untuk salat tarawih, ya, karena akan mengumpulkan massa yang begitu banyak, misalnya seperti itu. Karena tidak bisa terbendung kalau bulan puasa ini. Maka hendaklah salat tarawih di rumah masing-masing. Ya, karena Rasulullah salatnya di rumah. Ya, untuk melihat kemaslahatan, apalagi tingkat penularan Covid ini lagi tinggi sekarang. Ya. Kita di Indonesia ini sudah masuk ke taraf 1 juta. Mungkin nggak tahu itu terakhir berapa bulan yang lalu, ya. Belum sampai sebulan, 1 juta. Nah, kita patut miris dan kita doakanlah saudara-saudara kita yang mungkin terbaring dikarenakan penyakit tersebut diberikan Allah kesembuhan. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan gelapnya malam, atau masuknya waktu fajar dan masuknya waktu maghrib. Itu ya, masuknya waktu subuh, itu maksudnya. Jadi selama kita misalnya minum, ada misalnya dilanggar di masjid tuh, imsak akhirnya disemburnya airnya. Ya. Ini keliru besar nih. Atau lagi makan gitu, lagi kunyah-kunyah, imsak dibuangnya makanan yang ada di mulut. Nah, ini dalilnya apa ya seperti itu. Ya. Jadi mungkin wallahu a'lam bissawab, yang dimaksudkan dengan imsak di sini pengertiannya adalah, ya, bagi sebagian saudara kita menahan diri dari hal-hal bahwasannya nanti kita jangan kelewatan makan lagi. Karena apa? Kita jedah waktu itu untuk membersihkan mulut kita. Ya. Jangan sampai nanti begitu waktu masuk subuh masih ada sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita. Yang menyebabkan apa? Setelah masuk waktu fajar tersebut ada makanan sisa kurma di dalam gigi kita. Akhirnya apa? Kita masih kunyah-kunyah, nanti batal puasanya. Ya, maka kita siap-siap. Ya, gosok gigi. Bukan tidak boleh makan dan minum lagi. Misalnya setelah gosok gigi, ya masih ada waktunya, belum adzan salat subuh, maka kita bisa juga sambil minum. Mungkin tadi minumnya kurang, sudah minum lagi. Ya. Yang sampai berlebihan saja. Ada yang orang yang minum banyak-banyak ya sebelum waktu masuk subuh, akhirnya kembung gitu. Ya sewajarnya saja. Jadi yang kita cukupkan di sini adalah cairan yang ada di dalam tubuh kita yang kita cukupkan, kemudian nutrisinya. Nutrisi dari mana? Nutrisi itu dari kurma. Itu bagus. Ya, nutrisi dari kurma itu sangat bagus menurut penelitian medis. Maka makanlah 3 butir atau 7 butir, kalau punya ajwa 7 butir. Yang punya kelebihan rizki praktekkan 7 butir di waktu pagi. Ya, tapi kalau kurma ajwanya sedikit ya 1 butir saja. Nah, seperti itu ya. Disesuaikan saja. Atau eman-eman, kurma ajwa kan mahal seperti itu ya. Macam-macam tingkatannya. Jadi di eman-eman seperti itu. Silakan. Atau dengan kurma yang lain. Nah, diperbolehkan kurma Madinah, di tanah Madinah, kurma Mesir, kurma Libya atau kurma yang lainnya. Baik, kemudian yang kedua, niat. An-niyah, yaitu orang yang puasa menyengaja menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan niat ini akan terpisahkan antara perbuatan dan tujuannya. Antara perbuatan yang tujuannya adalah ibadah dengan perbuatan yang bukan ibadah, seperti yang saya bilang tadi. Ada orang yang menahan diri tapi niatnya tidak untuk ibadah. Ya, maka dia tidak dikatakan sedang berpuasa sesuai dengan apa yang dimasukkan dalam syariat. Kalau sedang dia berpuasa untuk puasa Ramadan, berarti orang yang tidak punya niat untuk puasa Ramadan, menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasa, itu dia sedang tidak berpuasa Ramadan. Itu ya.
sehingga orang yang puasa dapat memaksudkan puasanya baik puasa Ramadan atau puasa-puasa yang lainnya. Maka niat ini penting, dan niat ini menurut para ulama tempatnya di dalam hatinya. Ya, tidak usah diucapkan nawaitu. Ya, saya niat. Karena seseorang kalau menginginkan sesuatu itu tidak dia ucapkan dalam hatinya, dia sudah ingin melakukannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ingin membeli sesuatu, melihat sesuatu ya dari keinginannya, dengan melihat dia langsung berbicara dalam hatinya, insya Allah pasti saya akan beli. Atau melihat seseorang, melihat antum misalnya seperti itu, tunggu nanti saya akan kasih uang kamu setelah ini, seperti itu ya. Antum tidak tahu, mungkin masalah ngomong seperti itu, insya Allah saya niat akan memberikan kamu uang ya. Ini dengan ucapan. Kalau orang niat itu dengan dia melihat saja dia sudah niat dalam hati, itu niat. Ya, tidak usah dengan nawaitu. Ya. Dalil rukun ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya amal-amalan itu tergantung daripada niatnya, dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Jadi orang ketika ia berniat, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Walaupun terkadang orang ini tidak sempat untuk melakukan daripada niat-niat tersebut. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu tabaraka wa ta'ala hasanatan kamilatan." Barang siapa yang punya niat untuk melakukan sebuah kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak sempat untuk menunaikan daripada kebaikannya tersebut, maka Allah akan catat di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Punya niat tok. Punya niat aja. Makanya banyak-banyaklah kita untuk berniat melakukan sebuah kebaikan, karena Allah catat satu kebaikan situ sempurna. Tapi bagi orang-orang yang punya niat lalu dia melakukannya, fa'amilaha, maka Allah akan catat. Berapa? Catatnya tidak tanggung-tanggung. Catatnya 10. Kemudian sampai dengan 700 kali lipat, bahkan wada'afin kathirah, lebih daripada itu. Ya, karena perhitungannya 10, 700. Kalau infakkan 700 ya. Kalau satu biji itu ditumbuhkan menjadi 7 tangkai. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fis sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Satu biji menumbuhkan 7 tangkai, 7 tangkai tumbuh 10 biji dari masing-masing tangkai tersebut. Ya. Ada 100, bukan 10, ada 100 dari satu tangkai. Karena 7 berarti dikalikan 100, berarti ada berapa? 700. Orang yang berinfak itu dia dapat 700 kali lipat. Kalau dihubungkan dengan hadis tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita Riyadhus Shalihin kalau tidak salah di hadis yang ke-11, ya. Itu lebih daripada 700 kali lipat ketika orang berniat melakukan kebaikan, melakukan niat untuk bersedekah, lebih daripada 700 kali lipat Allah balas. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi tergantung niat. Kalau niatnya melakukan keburukan, sama. Ketika dia tidak mengamalkan itu, dia meyakini bahwa itu akan mengakibatkan dosa kepada Allah Ta'ala, maka dia dapat satu kebaikan sempurna. Ya, fa'in hama biha, ya, maksudnya ketika dia bisyai'ah, dengan melakukan keburukan, falam ya'malha, kata Allah indahu tabaraka wa ta'ala, apa?
hasanatan kamilatan, sama. Kalau orang melakukan keburukan, niat dia melakukan keburukan, tidak jadi dia tunaikan keburukan tersebut, dikarenakan Allah Ta'ala, maka Allah catat satu kebaikan sempurna. Tapi bukan berarti habis ini melakukan niat keburukan, ya, tidak ya. Itu kalau tidak dilakukan niat karena Allah Ta'ala. Subhanallah, begitu Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua, ya, memberikan peluang pada kita semua untuk melakukan kebaikan yang Allah akan balas daripada kebaikan-kebaikan tersebut, hatta keburukan yang tidak jadi dilakukan karena Allah Ta'ala, maka kita bersegera ya untuk menunaikan hal tersebut, karena kita dibatasi dengan usia kita. Kapan usia kita ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan kita berakhir kita tidak tahu. Maka kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Baik. Kemudian bagian yang kedua, hukum puasa Ramadan atau hukmu yang siyami Ramadana wa dalilu dzalik. Hukum puasa Ramadan dan dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam yang 5. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, sudah masyhur kita dengar ya. Mungkin insyaallah para jamaah sudah hafal semua ini. Ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, perintah melazimkan kewajiban. Ini kaidahnya. Perintah melazimkan kewajiban. Ada perintah di situ, maka ada kewajiban di situ. Tapi nanti pembahasannya panjang lebar ya, di dalam usul fiqh. Jadi Allah mewajibkan puasa Ramadan itu untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana orang-orang sebelum diperintahkannya orang-orang tersebut untuk berpuasa, sudah ada perintah tersebut untuk mereka berpuasa. Maka kita ikuti sebagaimana orang-orang yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Dan ini hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman, garis bawahi. Orang yang kita lihat di jalan, di mall Malang Plaza, dulu bekas Matahari itu apa itu? Mitra ya. Mitra. Kita lihat di tempat makan itu Pujasera. Saya pernah lihat itu ya, satu keluarga sedang bulan Ramadan. Mohon maaf, lagi pakai hijab gitu ya. Pakai kerudung lah kalau bahasa kita, pakai kerudung anaknya. Mungkin kalau kita lihat perempuan kalau sedang makan lazim. Kenapa? Mungkin haid. Mungkin apa yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa Ramadan. Tapi kalau laki-laki suaminya kira-kira apa kalau tidak ada udzur apa? Sakit gitu ya. Ya, ikut makan juga gitu. Satu keluarga makan ini ya, bulan puasa Ramadan. Bulan puasa itu. Kalau sakit sehat gitu ya. Ya, kita berbaik sangka, tapi kalaupun memang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa Ramadan, paling tidak dia tidak memamerkan dirinya kepada orang lain bahwasanya dirinya tidak lagi berpuasa. Seperti itu. Jadi menghormati orang yang lagi berpuasa. Ya, bukan orang yang berpuasa menghormati orang yang tidak berpuasa. Ini kekeliruan besar. Tapi hati-hati ya. Apalagi dilihat ini, direkam ini, entah tidak toleransi. Kalau bisa pasang bendera di sini, bendera merah putih. Dan kita NKRI. Seperti itu. Nah sekarang hati-hati, berbicara sedikit ya fatal akibatnya. Bisa
bisa masuk penjara. Banyak ulama sudah masuk penjara. Seperti itu. Nah, kita doakan saja ulama-ulama kita dibebaskan oleh ulil amri kita ya. Diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah kesabaran, dan diberikannya tanah Indonesia menjadi tanah yang makmur, subur, tentram, aman, sentosa ya. Semoga dijadikan nanti generasi-generasi yang berikutnya di tanah bumi Indonesia ini menjadi generasi yang soleh dan solehah. Baik. Kemudian lafaz alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harapannya apa dari orang yang berpuasa Ramadan? Ya. Kemudian dia mentaati daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia, la'allakum tattaqun. Jadi ciri-ciri orang yang berpuasa Ramadan itu sukses adalah orang yang ketika dia selesai keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Menjadi keimanannya lebih mantap. Sebelumnya dia orang yang mungkin tidak sholat berjamaah di masjid, ya, tidak suka hadir dalam majelis ilmu. Kemudian selepas bulan suci Ramadan dia menjadi hamba Allah yang taat, suka ke masjid, suka hadir dalam majelis ilmu. Ini ciri-ciri orang yang sukses dalam puasa Ramadannya. Jadi jangan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang apa? Yang taat ya ketika Lailatul Qadar. Ya, taatnya berlomba-lomba menjadi hamba Lailatul Qadar. Ini jangan sampai ya. Jadi ketika selepas bulan suci Ramadan tidak ada 10 malam terakhir yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak lagi melakukan ketaatan itu. Nah, tidak ada lagi malam Lailatul Qadar, biasa ajalah. Ya, salat malam entar-entar. Baca Al-Qur'an entar-entar aja. Jadi dia cuma hanya mengkhususkan di malam Lailatul Qadar. Bukan malam Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar keliru ya. Lailah itu kan sudah malam. Malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar. Nah, ya, afan ya. Yang benar adalah Lailatul Qadar. Kalau mau menyebutkan Lailatul Qadar, tidak usah sebutkan malam. Malam Al-Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam. Kalau malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa melakukan ketaatan, baca Al-Qur'anul Karim, tilawah, baca tafsir, salat malam, biasakan diri juga selepas malam 10 terakhir bulan suci Ramadan itu berakhir di 11 bulan berikutnya. Itu harapannya, la'allakum tattaqun. Bagi orang siapa yang mendapatkan ini? Bagi orang-orang yang beriman tadi. Baik, kita baca satu dalil lagi ya, kita akhiri. Dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, masih berdekatannya dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka perbanyaklah baca tilawah Al-Qur'anul Karim. Kalau bisa belajar. Karena makna tilawah Al-Qur'an itu adalah makna membaca Al-Qur'an itu dengan baik dan benar, memenuhi hak dan mustahak. Ya, makharijul huruf beserta sifatul huruf dan ahkamul tilawah beserta hukum-hukum yang berada di dalamnya, itu namanya tilawah. Beda dengan orang qiraah. Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang yang berhak, nanti ada pembahasan tentang fiqih imamah ya di dalam kitabus shalah itu ada, dalam kitab ini ada. Nanti pembahasan kitabus shalah itu panjang. Ada di dalam fiqih imamah itu disebutkan bahwasannya yang berhak untuk menjadi imam adalah apa? Apa?
aqra'uhum, yang paling bagus bacaannya, bukan yang paling banyak hafalannya. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi orang yang maju menjadi seorang imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya. Hatta orang-orang yang dia banyak hafalannya tapi bacanya buruk, maka orang ini tidak berhak untuk jadi imam. Ya, ini harus perhatikan dalam fikih imam. Nanti kita bahas, masih lama. Yang terburu-buru, kalau kata ulama itu, orang yang terburu-buru untuk menarik sebuah ilmu, dia akan menjadi orang yang gagal dalam menuntut ilmu. Maka pelan-pelan ilmu itu. Kalau kita tidak sampai usia kita dalam menuntut ilmu, paling tidak kita mati di dalam ketaatan untuk melakukan apa? Kebaikan menuntut ilmu. Ya, seperti itu. Kalau kita ingin menjadikan bacaan Al-Quran kita itu baik, maka berusaha untuk belajar menjadikan bacaan kita baik, sehingga tilawah kita baik. Kalau tidak menjadi baik, maka ada udzur di situ. Maka para ulama mengatakan ada 3 hal bagi orang-orang pembaca Al-Quran ini. Yakni apa? Muhsin ma'jur, muhsin athim, kemudian muhsin mahdzur. Orang baca Al-Quran senantiasa dia dapat pahala. Muhsin athim, orang baca Al-Quran dia senantiasa dapat dosa ini. Ya, semoga yang ada di sini semua termasuk inilah muhsin mahdzur. Yang ketiga adalah orang baca Al-Quran dia mendapatkan uzur, tidak dosa karena dia dalam proses belajar. Ya. Maka berlaku bagi orang-orang yang baca Al-Quran kemudian dia terbata-bata berat melakukannya, maka apa kata Rasulullah? Lahu ajron, bagi dia 2 pahala. Jadi lahu ajron ini berlaku bagi orang-orang yang berusaha belajar tapi mungkin dalam proses belum lancar. Ya, alladzi yata'u fihi wa huwa 'alai syaqqun. Dia berat dalam mengucapkan huruf demi huruf, seperti itu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda daripada kebatilan. Al-Furqan itu pembeda daripada hak dan batil. Karena itu barang siapa di antara kalian yang ada di bulan itu, maksudnya adalah di negeri tempat tinggalnya pada saat itu, maka hendaklah ia berpuasa. Dan dalil ini dijadikan sebagai apa? Sebagai hukum atau dalil boleh orang tidak berpuasa ketika ia lagi dalam keadaan safar. Ya, dalam keadaan safar dia tidak berada di tempatnya, ya, dan masuk waktu puasa, maka ia boleh untuk tidak berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita akhiri dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pertemuan berikutnya. Insyaallah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Cukup 5 menit saja. Silakan bertanya. Dalam bagian yang kedua ini saja. Karena nanti pembahasan kita masih panjang. Nanti tidak mungkin jawab pertanyaan sekarang, pembahasannya nanti. Fadhal. Fadhal. Kalau di daerah tempat anak itu kan subuhnya azannya umum. Terus kalau misal saya ada niat kajian di masjid yang azannya fajar shodiq, itu kita mengikuti yang mana? Dalam rangka apa? Kalau seandainya kita memang sudah mempersiapkan diri, dalam artian kita sudah bersih mulut kita ini, walaupun kita mengikuti fajar shodiq. Fajar shodiq maksudnya adalah mengikuti masjid di mana menerapkan fajar shodiq tersebut, tapi kita dalam rangka untuk tidak makan, ya maka tidak makan. Tapi kalau seandainya kita meyakini itu, ya intinya adalah meyakini, ya karena Allah itu adalah niat, sesuai dengan niat, meyakini segala sesuatu hal. Ya, kalau dia meyakini itu sebagai sebuah perkara yang itu harus diambilnya sebagai sebuah amalan yang harus dia lakukan, maka berpatokanlah pada itu. Ya. Tapi kalau ia meyakini bukan fajar shodiq, maka ngambil keumuman itu. Ya, kita tidak lagi membahas tentang uruf,
tapi kita membahas tentang perbedaan ini. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan misalnya yang tidak fajar shadiq tidak sah salat subuhnya. Ya. Kemudian yang mengulur-ulur waktu, ya, oh ini apa waktu kayak gini diulur-ulur, orang sudah selesai semua ini belum sholat, nah seperti itu. Jadi akhirnya ada hal seperti itu. Silakan, ya. Kalau kita meyakini fajar shadiq, kita benar-benar mengetahui, ya, tentang fajar shadiq tersebut, jedahnya kan waktu sholat subuh umum jedah 20 menitan. Maka para ulama mengambil kemudahan, kalau seandainya mau mengambil waktu fajar shadiq, maka panjangkanlah waktu waktu iqamat. Iqamatnya dipanjangkan. Jadi pada saat kita masuk waktu subuh, itulah waktu fajar shadiq. Sebenarnya sama. Ketika orang misalnya tidak sholat, kita melakukan sholat subuh, dipanjangkan saja misalnya waktu itu. Ini menurut nasihatnya para ulama. Ya, kalau meyakini fajar shadiq silakan mengikuti waktu tersebut. Berarti pada saat sholat subuh, waktu masuk sholat subuh dia ingin minum, ya silakan. Kalau itu memang meyakini dan diimani dengan keimanan yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya, sudah jam segini. Insyaallah bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Segala kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan kekhilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.